Nggak terasa kalau saat ini kita sudah ada di 27 November ya 2023. Sebentar lagi kita masuk di penghujung tahun ya. Eh ini kita akan melewati momen yang spesial ya, momen Natal dan juga tahun baru Smart Listener, dan mungkin ada di antara Anda juga nih yang sudah punya rencana gitu kan. Kalau biasanya kalau Desember itu kan identik nih dengan libur ya, liburan ya bersama keluarga, dan siapa tahu aja sih ya, liburan itu sekaligus juga untuk mengunjungi ya keluarga di kampung halaman gitu kan ya. Dan tentu ada banyak hal ya Smart Listener. Kenapa sih Anda pada saat liburan begitu yang memilih untuk mengunjungi ataupun pulang kampung gitu ya? Karena yang pertama nih silaturahmi ya dengan keluarga. Apalagi kalau semamanya pada saat silaturahmi dengan keluarga itu juga disuguhkan dengan makanan ataupun minuman yang khas ya dari daerah kita. Wah, ini tentu bikin tambah lagi nih kangennya ya untuk pulang ke rumah gitu kan. Ya, dan Smart Listener, untuk sore hari ini kita kembali di spesial program untuk hari ini di Senin Inspirasi ya. Kita bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa. Di sini ada Mbak Sri Anissa Indah Lestari, owner dari PT Nenek Senga Salajo. Ya. Halo semua. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Mbak Sri atau Nisa. Nisa. Wow, sama yang di rumah ya namanya. Oke, gimana kabarnya Nisa? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir di studio untuk, walaupun sekarang ini lagi hujan ya di luar sana. Waduh, terima kasih ya. Semangatnya wow, luar biasa nih. Saya jadi tambah semangat karena diundang sama Smart FM. Terima kasih sekali lagi ya. Oke, ya. Dan Smart Listener, untuk sore hari ini tamu spesial kita nih salah seorang pelaku usaha itu bergerak di bidang kuliner ya. Jadi betul. kita akan ngobrol-ngobrol nih ya. Kue Baruasa, pelepas rindu saat pulang kampung ya. Wih, itu jadi tema kita nih untuk sore hari ini ya. Oke. Nah, ada banyak hal sih ya yang pengen saya tahu nih dengan kue tradisional Baruasa ini ya, Nisa. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu dong, kalau Nisa ini aslinya dari mana sih? Kalau saya ditanya asli, saya selalu bilangnya saya asli Makassar. Oh gitu. Ya, ya. Karena itu perpaduan dari beberapa wilayah kabupaten di yang saya keturunan saya. Jadi saya ada keturunan dari Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa. Jadi kan dirangkum jadinya Makassar. Makassar ya. Jadi gado-gado ya. Jadi gado-gado. Oke. Jadi tadi katanya, waduh, ini bapaknya mungkin dari ada yang dari Jeneponto ya, Takalar. Kalau bapak itu Takalar Goa, kalau ibu Bantaeng Jeneponto. Iya. Jadi masih ada aksen orang atasnya juga sedikit. Iya. Tapi saya kiranya Nisa ini kalau dilihat dari ininya, wajahnya kirain orang Jawa. Iya bener kan? Banyak yang bilang saya orang Jawa. Jadi kalau ada yang bilang saya Nisa orang Jawa, saya bilang iya saya Jawa. Terus Jawa mana? Jawanya Solo. Bilang Solo apa? Sulawesi Selatan. Solonya belum begitu. Iya. Oke. Jadi itu ya. Jadi aslinya tuh dari Makassar. Bapak sendiri tuh ada keturunan itu ya dari Takalar, Goa gitu kan. Oke. Dan ibu juga ya. Perpaduan dua dari daerah juga ya. Betul. Oke. Nisa, kalau ini kan kita ngobrol nih terkait kue tradisional Baruasa. Iya, betul. Ini kan agak ini juga sih ya. Kalau untuk kue ini itu mengingatkan saya juga nih dengan ayah saya dulu nih kalau kue ini. Wah. Ya. Tapi sebelum kita memori dulu ya. Ini memorialnya. Kalau Anissa sendiri bisa dong cerita gimana sih awalnya tuh sehingga timbul ataupun muncul rasa cinta nih untuk bisa ada ide gitu kan. Awalnya itu untuk bisa mengembangkan kue Baruasa ini seperti apa sih? Awalnya gimana tuh ceritanya? Iya. Jadi si Baruasa nenek ini tuh terinspirasi dari nenek saya sendiri. Nama nenek saya itu Nenek Senga, itulah kenapa nama PT saya terinspirasi dari beliau.
beliau ini, si nenek Seng ini, kalau kita balik itu kita kalau pulang selalu ada bingkisan. Nah, bingkisannya itu selalu kue-kue jadul lah. Nah, yang paling otentik sama nenek itu kalau bawa bingkisan sih baru asa gitu. Sampai ada satu ketika ada teman kita kayak KKN gitu dekat dari rumah, saya bawa terus kayak kangen begitu. Dia pulang terus dia mau makan kuenya nenek, jadi saya nenek ini ada mau buat gitu. Nah, akhirnya lama-lama saya berpikir, oh ternyata banyak juga orang suku Bugis Makassar yang kayaknya dia ada di luar Makassar yang rindu untuk makanan-makanan khas di sini. Akhirnya terciptalah kue dengan brandnya Baroasa Nenek ini. Gitu. Iya, tapi sebelum kita ke situ ya, Nisa, kalau nenek sendiri memang sehari-harinya memang sudah dikenal ya, pintar bikin kue. Ya, betul. Kalau Nisa dulu gimana? Pasti kita rebanding dulu ya. Gimana waktu pas Nisa kecil itu, kalau lihat kesibukannya nenek, apakah memang itu sudah banyak yang pesan atau gimana Nisa? Atau memang untuk untuk orang rumah saja? Gimana awalnya itu Nisa? Kalau nenek kalau di kampung itu si nenek itu suka menjamu orang. Jadi kalaupun kebetulan rumahnya nenek itu berhadapan dengan kantor desa. Jadi kalau ada tamu dari luar kota itu selalu disambut di rumah, dibuatkan kopi. Teknik buat kopinya saya juga tradisional, sampai dioseng-oseng begitu. Kopi terus kue itu selalu dihidangkan di situ. Nah, kalau tamunya pulang dia pasti kasih bingkisan juga. Iya, jadi memang saya biasa bilang, nenek berhenti istirahat dulu. Tidak, dia orangnya sangat kuat. Saya bilang sampai sekarang alhamdulillah nenek masih kayak jalannya masih berdiri tegap begitu. Gitu. Jadi memang suka masak-masak gitu. Jadi banyak sekali. Ya, jadi memang suka beraktivitas gitu. Betul. Ya, suka beraktivitas orangnya ya. Oke, nah Nisa, ini kan kalau kita lihat lagi ya, jadi memang Nisa sendiri tuh memang sangat akrab ya dengan kue Baruasa ini ya. Yang sebenarnya sih memang kalau dilihat dari latar belakang dari keluarga Nisa sendiri memang wira swasta kah atau memang pegawai atau kayak gimana Nisa? Ya, kalau background dari keluarga ASN, dua-dua ASN. Cuman kita itu selalu dibebaskan untuk berkreasi seperti itu. Jadi kayak ada momen dimana saya waktu kecil itu kita selalu diajarkan untuk irit, nabung. Terus kalau nabung siapa yang paling banyak tabungnya dikasih reward lagi. Akhirnya itu kita jadi berkreasi untuk nambah-nambah cuan seperti itu. Jadi dari SD memang sudah diajar untuk berwirausaha. Gitu. Nah itu ya, dari SD memang diajar untuk berwirausaha ya. Selain dari usaha nenek, terus dari ajaran orang tua sendiri ke Nisa memang harus bisa berusaha gitu. Betul. Ya. Bisa cerita dong pengalaman apa yang nggak bisa Nisa lupakan gitu ya pada saat kecil begitu, yang dengan sendirinya akhirnya ini bisa membentuk Nisa seperti saat ini. Kalau yang mengingatkan ya, dulu itu kita kan biasa kalau beli baju itu paling setahun itu paling Idul Fitri, Idul Adha. Setahun cuma dua kali Idul Fitri sama Idul Adha. Itu selalu ada almarhum Dato itu, dia tuh selalu bilang kalau kamu juara 1 saya belikan baju. Jadi kayak selalu kayak kita selalu diajarkan untuk challenge, untuk apa-apa yang kita inginkan kita harus berjuang gitu. Nah itu jadi pas itu saya alhamdulillah dapat juara 1 di ranking 1 di SD dulu. Nah itu saya dibelikan baju, yang baju muslim. Baju muslim itu saya bilang saya mau, terus saya minta sama ibu saya, tapi tidak, maksudnya dia kan bilangnya kita cuma 2 kali setahun beli baju. Terus Dato aku bilang, oh iya nanti kalau kamu ranking 1 saya belikan gitu. Jadi pas ranking 1 ya, jadi kayak ada jadi kayak semangat bahagia sekali kalau kita dapat ranking 1 terus dapat hadiah. Ternyata
Jadi bersusah-susah dulu gitu Iya, ya, betul. baru dapat hadiahnya Iya. ya. Jadi memang ya dari kecil memang Nisa sudah diajarkan ya bagaimana untuk Mm-mm. bisa harus ada proses dulu Iya, ya betul. Harus ada proses terus dapat. sebelum mendapatkan sesuatu ya. Jadi Oke. kebiasaan. Mhm. Sampai dapat saya dulu masih ingat, saya sampai dulu teman SMP saya belum ada handphone. Mhm. Itu saya kan mungkin karena diajar nabung, saya yang pertama beli Pertama, gitu. Itu juga waduh. waktu SMA saya yang pertama lagi beli handphone yang BlackBerry gitu. Kayak seperti itu. Jadi kayak kalau ada apa-apa pasti kita niatnya nabung dulu kalau ada yang direncanakan untuk dibeli. Oke, memang Seperti ajarannya seperti itu ya. Iya. Tapi secara ekonomi memang dari keluarga yang mampu juga ya, Ya, Nisa alhamdulillah ya. mampu. Mampu ya, tapi kalau ajaran dari kedua orang tua dan nenek juga seperti itu ya Iya, ngajarinnya. diajarkannya diajarkan harus irit. Iya. Kalau mau sesuatu memang ya kita yang nabung. Iya, irit pangkal kaya Irit gitu ya. Tapi gimana dong kalau sampai kalau kita lihat ya sekarang kan itu kalau anak SMA gitu Iya, kan, betul. anak sekolah gitu kan, kalau mau pergi sekolah pasti Bu minta uang Bu. Iya, Bu ini bisa ditambah nggak uang jajannya gitu kan. Kalau Nisa dulu bagaimana? Saya Pernah begitu juga kan pastinya Enggak. pengen ada tambahan uang belanja kan. Nah itu gimana tuh? alhamdulillah saya alhamdulillah bersaudara itu tidak. Saya masih ingat itu saya jajannya itu 1.000 sehari. Iya, 1.000 sehari. Saya bawanya cuma bekalnya nasi, telur gitu. Saya kalau mau beli buku, nah itu ditabung gitu. Jadi ndak pernah dibilang beli kayak minta uang untuk beli buku. Iya. Memang selalu niatnya ini uang ditabung. Tidak. Jadi kayak apa ya namanya, hasrat untuk beli-beli yang lain-lain tidak ada. Kayak sudah apa ya namanya, dari kecil ya sudah kayak begitu. Tapi kalau semuanya pada saat di sekolah gitu Nisa, kalau semuanya lihat temennya makan apa gitu kan, ada rasa nggak, ih kayaknya enaknya tuh kalau beli itu ya, mau kayak coba deh misalnya kalau makan bakso gitu kan rame-rame. Kalau Nisa sendiri gimana tuh? Kalau saya tidak. Saya orangnya kalau ada yang mau dimakan itu pasti cari resepnya terus dibuat di rumah, trial error. Oh begitu. Iya, sampai sekarang, sampai berkeluarga selalu kayak trial error. Mungkin kayak ada sesuatu kayak resep-resep itu selalu cari dulu baru dibikin di rumah. Oh gitu. Iya. Tapi kalau pada saat sekolah dulu begitu juga atau gimana? Iya, begitu. Jadi cari resepnya terus Cari resepnya di buku terus dibikin di rumah. bikin di rumah gitu ya. Iya. Jadi uang jajannya kesimpan gitu ya. Kesimpan. Kesimpan. Waduh, pintar banget ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi hal yang pertama yang diajarkan kedua orang tua dan juga nenek. Tapi kalau yang lebih saklek ini nenek atau kedua orang tuanya? Kalau yang saklek sih kayak orang tua. Karena kan saya maksudnya ASN ya, tapi kita anak ASN yang 5 orang, jadi berlima ya? iya, Nisa. berlima. Jadi Anak berapa nih? anak kedua. Jadi mungkin kita kayak belajar untuk manage uang, bagaimana caranya ke depan seperti apa gitu. Alhamdulillah juga dapat guru waktu di SMP itu yang ngajar manage uang juga bagus. Jadi ternyata kayak gini-gini gitu. Oke, jadi harus bisa memisahkan ya yang mana yang penting. Iya, betul. Ya, yang hanya sesuai keinginan saja. Sesuai keinginan ya. Oke. Dan itu diterapkan ya sekarang juga pada saat berkeluarga ya Nisa ya. Betul. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Oke. Ada hal lain yang tidak bisa terlupa gitu pada saat pada saat kecil dulu, gimana dari ajaran kedua orang tua dan juga nenek di kampung, gimana Nisa? Ada ajaran dari selain teta. menabung ini ya? Iya, dari menabung itu dari teta. Dulu itu teta itu bapak ya. Teta ini suka berkreasi begitu. Kebetulan di rumahnya nenek itu di belakangnya itu sungai. Nah itu teta itu bikin penangkap kepiting. Jadi nonton di mana gitu dia sampai bikin namanya tuh rakang kepiting. Dia bikin lah itu, terus dia bawa ke sungai.
di Empang. Terus setiap sore dia ke belakang ke sungai itu selalu bawa kepiting itu 1 ember cat putih itu. Wih, yang tinggi itu Iya ya? betul. Yang 2 kilo 20 kilo lah Iya. kayak sekitaran gitu. Dia bawa, dia tenteng. Kita sampai setiap hari tuh makan kepiting pagi siang malam. Pagi siang malam, akhirnya kita ndak kayaknya ini mubasir gitu. Dikasih masuk kulkas juga dia ndak enak lagi. Iya. Akhirnya dibagi-bagi. Pas dibagi-bagi itu, dibagi-bagi, orang nanya-nanya bagaimana cara bikinnya gini. Akhirnya banyaklah orang yang ikutan simpan rakang itu di penangkap kepiting itu di sungai. Terus kan jadinya berkurang tuh sedikit, sisa sedikit yang dibawa pulang, seperempat ember putih itu. Terus saya bilang sama Teta, itu Mi, saya bilang kenapa kita ajari orang, kita ajari orang, jadi kan orang tahu Mi sedikit Mi, ya kita sedikit Mi kepiting tak. Terus saya bilang begitu. Dia bilang tidak seperti itu rezeki. Dia bilang gitu, tidak seperti itu rezeki. Allah itu sudah kasih kita rezeki sesuai apa yang bahasanya, semua orang itu sudah ada rezekinya masing-masing. Kalau seperti ini ya seperti inilah rezeki kita. Jadi alhamdulillah dapat suami juga yang punya karakternya alhamdulillah jauh bagus. Untuk masalah rezeki kan biasa gimana sih, kita ndak ada maunya segini tapi ndak dapat seperti itu. Berarti Allah cuma kasih kita rezekinya segitu gitu. Jadi saya jadi ternyata memang rezeki itu bukan karena kita begini-begini. Nah itu keberkahan juga kalau misalnya ada orang yang makan karena kita ajari begitu. Itu yang jadi saya selalu terngiang kalau misalnya kita ngajarin orang, jangan berpikir, saya diajarin jangan berpikir kamu akan dapatkan hal lebih dari orang itu, tapi biarlah Allah yang gantikan atau yang kasih kita keberkahannya gitu. Jadi yang selalu saya ingat. Jadi tidak pelit ilmu gitu ya. Iya betul. Itu yang diajarkan sama beliau. Ya, karena biasa orang, wih nanti dia tahu gang ini ilmu kok udah dipakai mah. Udah dipakai kan gitu. Yeah. Alhamdulillah di situ jadi belajar. Ya, ada banyak hal gitu ya. Oke. Dari kedua orang tua dan juga dari nenek gitu ya. Oke. Kita masih lanjut lagi ya, Nisa ya. Waduh. Ada banyak hal yang bisa kita petik ya dari perbincangan kita di sore hari ini. Oke. Nisa, kita break dulu ya untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, untuk Anda juga kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Inspirasi ya, kita masih ngobrol nih kue Baruasa pelepas rindu saat pulang kampung ya. Wah ini kayaknya dapat banget gitu ya, Nisa. Ya. Tadi ya seperti diinformasikan bahwa memang sedari kecil memang ada banyak hal ya yang sudah Nisa dapatkan ya dari kedua orang tua, kemudian dari nenek juga ya. Betul. Oke. Nah, Nisa bisa cerita nggak sih tadi ya? Jadi ada dua hal ya yang didapatkan tadi ya. Jadi untuk rajin menabung ya, terus juga jangan pelit-pelit ilmu lah ya. Betul. Harus ya jangan pelit untuk berbagi ilmu ya dengan orang lain. Oke. Nisa, terus kita ini ya, tadi kan seperti informasikan, jadi itu ada dua hal. Kemudian kita kembali lagi nih ya untuk nenek sendiri ya. Tadi kan Nisa juga bisa melihat ya bagaimana kebiasaan nenek yang tentu dari orang-orang di kampung juga itu sudah tahu ya bahwa neneknya ini memang suka menjamu ya, suka menjamu dengan kue tradisional ini. Jadi berarti Nisa sangat akrab ya dengan kue Baruasa. Sangat akrab sekali. Oke. Nisa, tadi ya, ini gimana nih kalau sebenarnya untuk kue Baruasa ini, untuk prosesnya itu sendiri sebenarnya seperti apa sih? Kalau dilihat ini kan memang sederhana banget gitu ya. Itu gimana sih untuk dari apa nih untuk proses pembuatannya, untuk ngolahnya itu dari apa sebenarnya bahannya? Iya, jadi si Baruasa nenek ini yang kita ketahui itu adalah kue kering yang terbuat dari tepung beras. Nah, kita yang tepung beras yang kami gunakan ini adalah beras yang kami tanam sendiri. Gitu. Kebetulan ada sawah gitu yang kita berasnya yang diolah jadikan Baruasa gitu.
Katanya kalau semuanya untuk tepungnya ini juga bisa dari selain apa dari beras itu untuk tepung porang ada bisa juga ya untuk menghasilkan kue ini ya. Kalau porang itu masih belum terlalu banyak di sini gitu. Saya filosofisnya itu seingat saya itu berasal memang dari beras gitu. Kalau yang sagu itu sih bagi gitu. Jadi bagaimana untuk proses pengolahannya nih untuk dari Oke. beras kemudian sampai ke baruasa ini? Iya, jadi berasnya itu dibuat tepung dulu, digiling, kemudian setelah itu dia disangrai sampai garing begitu. Kemudian itu untuk berasnya dibikin tepung. Kemudian yang kedua yang kelapanya diparut terus dijemur, kemudian disangrai lagi terus ditumbuk dia jadi bubuk. Nanti dia diolah bersama gula dan telur. Jadi ini dia gluten free juga, Kak. Apa itu? Gluten free. Gluten free artinya dia tidak ada bahan gluten. Gluten itu yang biasa ada di tepung terigu. Jadi kalau ada teman-teman yang berkebutuhan yang tidak boleh memakan gluten, dia bisa rekomendasikan si Baroasa ini gitu. Dan ya ini juga ada banyak variannya. Jadi bukan yang secara tradisional aja, rasanya juga ada yang inovatif gitu. Variasinya ada ya untuk Iya. ya untuk apa rasanya gitu kan Iya, ada betul. varian barunya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya kalau semuanya untuk baruasa sendiri itu kan itu dipanggang gitu ya dipanggang Iya, ya di oven. di oven ya. Betul. Jadi memang ada beberapa proses ya yang untuk pembuatan kue ini ya. Iya, betul. Kemudian kalau Nisa sendiri pada saat pertama membuatnya itu gimana? Ada try and errornya juga atau Iya, gimana? betul. Jadi ini kuenya agak-agak cracky, maksudnya harus berasnya itu dibikin tepung itu harus betul-betul yang sudah pas, garingnya tepung yang pas disangrai, terus kelapanya juga. Itu ada teknikalnya. Di awal-awal saya waktu bikin sampai saya berkali-kali telepon sama nenek, bagaimana cara bikinnya. Walaupun sudah diajar sama nenek, gitu, oh ternyata kayak gini-gini gitu. Tetap ada trial error juga, gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi tidak serta-merta itu langsung bisa tahu gitu kan Iya, ya. betul. Itu berapa kali coba nih baru bisa buat ya? Kayaknya ada 3 kali. 3 kali ya. Iya, karena kan ya ini tuh dia teksturnya lumayan apa ya, kalau kata orang itu Baroasa itu nggak jadi kalau dia nggak ada cracky-nya di atas, Crunchy. apa yang retak-retakannya. Oh, Iya. jadi itu sebagai ciri Iya, gitu ya. ciri khas dari Baroasa itu Jadi adalah kayak ada yang retakannya. retak-retakannya. Iya. Terus dia merekah begitu. Jadi kalau misalnya tidak seperti itu, dia mulus masih dianggap bilang belum jadi gitu. Maksudnya mungkin dari segi waktu di mixer dia belum pas kocokannya, atau mungkin dari tepungnya itu belum bagus cara waktu disangrai gitu. Itu dia. Kalau baruasa itu apa sih artinya? Saya selalu tanya sama nenek, tapi nenek belum kasih tahu yang jelas. Ya tahu namanya Baruasa, nama kue. Kue beras ya, bukan Iya. ya? Saya selalu kiranya itu Baruasa diambil dari kata bahasa Makassar berasa. Berasa. Iya. Oh iya. Saya jadi iya. jadi Baruasa itu dari beras, dari tepung beras gitu. Saya selalu analogikannya dia di situ. Oh, jadi tadi ya kita kembali lagi ya nih, saya tadi kan diinformasikan bahwa memang kalau melihat kue ini kalau untuk proses apa tadi pemanggangannya, Iya, betul. dipanggang ya, itu kalau semuanya retakannya nggak ada berartinya itu belum jadi Iya, jadi betul. kuenya. Apa yang menyebabkan kenapa belum ada retakannya? Iya, itu banyak teknikalnya. Apakah dari pas mixernya belum pas begitu, atau dari bahan bakunya belum. Jadi kan itu tepung beras dia kan harus disangrai dulu. Kalau sangrainya belum bagus, pas dibikin dia ndak retak gitu. Jadi disangrai dulu. Itu Iya. lama untuk prosesnya? Berapa lama? Dia tergantung berapa kilo yang dinaikkan, berapa kilo yang pas disangrai. Itu ndak paling sejaman gitu. Itu disangrai dulu Iya, ya. dioseng-oseng. Dioseng-oseng dulu. Itu tepung ya. Tepung berasnya. Tepung berasnya.
Kemudian pakai telur juga ini. Pakai telur. Oh ya. Kirain karena rasanya itu saya kira nggak pakai telur. Ternyata pakai telur ya. Pakai telur, ya. Gula terus santan juga pakai. Tidak ya. Dia bahan utamanya itu 4. Yang itu tepung beras, terus gula, telur, sama kelapa sangrai. Jadi memang untuk bahan-bahannya ini sangat mudah ya didapatkan ya. Betul. Apalagi tadi ya dari kebun sendiri. Iya. Sebenarnya untuk barasa ini sebenarnya yang buat dia lama itu adalah si kelapanya. Kelapanya itu dia kalau diparut terus disangrai dia akan coklat karena dia tidak ada proses pengeringan. Tapi kalau dia kayak ada yang pemesanan PO kan, nah itu dia bisa. Tapi karena semakin jalan-jalan ke sini pemesanan agak sering, jadinya si kelapa itu selalu ready. Dia selalu diproses dulu, jadi selalu ada ready kelapa bubuk gitu. Kelapa bubuk ya? Iya, jadinya dia kelapa bubuk. Oh begitu. Jadi bukan kelapa yang utuh itu ya? Bukan. Jadi dia kelapanya diparut, terus dijemur, terus disangrai. Kan dia kayak agak panjang-panjang tuh. Terus dihaluskan, ganti dia bentukannya jadi bubuk. Oh, diproses lagi ya kelapanya ya. Itu kelapa yang muda atau yang kelapa yang udah tua? Yang tua. Yang tua ya. Iya. Oke, waduh. Ya, itu ya, jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi dari beras kemudian dihaluskan lagi jadi tepung beras. Betul. Tepung beras, kemudian cara ngolahnya gimana nih? Itu dicampur-campur aja ya atau bagaimana? Nanti ada tahap processing mixernya. Jadi telur, gula, terus kelapa ya, terus tepungnya gitu. Itu disatukan semuanya. Iya, gulanya, takaran gulanya? Takarannya seperti itu. Kalau kata nenek sih satu gitu ya. Iya, untuk takarannya. Iya. Jadi enggak pakai timbangan, jadi awalnya begitu. Awalnya kita pakai teknikal nenek yang pakai gelas ukur. mangkok itu. Iya, biasanya gelas ukur toh. Iya, tapi lambat laun kita jadi tahu harus pakai gram-gram gitu. Jadi diatur resepinya seperti itu. Jadi kalau saya pergi orang rumah ini ya resepnya gitu, dia udah tahu untuk bikinnya gitu. Jadi sudah ada anunya ya, takarannya. Betul. Jadi kalau semuanya bukan hanya Nisa saja yang pintar bikin, tapi satu rumah bisa bikin. Alhamdulillah saya sama ibu bisa. Nisa sama ibu ya. Oke. Kayaknya kalau beda tangan beda juga rasanya Nisa. Alhamdulillah karena kita ngajarin teknikal yang seperti itu sama. Jadi sama gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu ya Smart Listener. Oke. Nah, jadi tadi seperti informasikan, jadi untuk untuk proses pembuatannya memang tepungnya itu memang harus dihaluskan dulu ya, kemudian disangrai dulu. Pada saat proses pembuatan itu sebenarnya apa sih yang membuat kue ini bisa tahan lama, Nisa? Kalau yang buat tahan lama itu dia dari prosesnya, dia nggak boleh tersentuh tangan. Jadi kita memang karena kita semakin lama belajar tentang bagaimana sih untuk produksi itu, jadi kita pakai APD, pakai celemek, pakai pelindung. Kalau perempuannya pakai jilbab gitu, terus pakai sarung tangan. Yang paling tricky itu sih sarung tangan. Jadi kita kalau sentuh adonannya itu harus pakai sarung tangan gitu. Nggak bisa kan kita kalau di rumah nenek dulu kan pakai tangan langsung diulen gitu. Itu tidak, kita pakai sarung tangan. Awal-awal kita rasanya agak susah nih, gerah gitu. Tapi karena kita bilang kalau mungkin orang rumah yang makan dia mau makan, tapi kalau orang di luar mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi sama makanannya, entah kadar pengiriman dan segala macam, dan dia komplain dan segala macam, kan itu jadinya tidak enak. Jadi kita lebih menjaga kualitasnya seperti itu. Oke.
Oke, jadi untuk proses pembuatannya sendiri memang harus higienis juga ya. Iya, betul. Iya, pakai kaos tangan ya. Iya. Oke. Nah, itu ya Smart Listener. Kemudian ya, kalau kita lihat lagi nih, apa sih yang membedakan kue baruasa Iya. Nisa dan kue baruasa yang kalau kita lihat kan, kalau sekarang ini kalau kita ke toko oleh-oleh Iya. dengan mudah ya, kita Betul. banyak Betul. yang nawarin kue seperti ini. Apa yang membedakan Nisa? Iya, jadi selain yang saya bilang tadi, ini dari bahan bakunya itu ditanam sendiri. Ini tuh dia ada 4 varian rasa. So yang harusnya saya bomba ya, bomba. Ini yang original dong. Bukan, ini Oh, yang ya? rasa choc chips. Oh, yang terbaru dong. Iya. Ya. Nanti insya Allah tahun depan ada lagi Oh. rasa lain. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan ya, di sini tuh ada kayak aksen baju bodoh. Ini bajunya terus coklat. Kalau yang original itu dia warnanya putih, baju bodoh putih. Kalau yang gula merah dia baju bodoh merah. Kalau yang cheese keju dia baju bodoh yang kuning. Kalau yang coklat. Nah, filosofisnya kalau baju bodoh itu, yang putih itu baju bodoh warna putih yang gunakan orang dulu itu adalah inam pasusu. Inam pasusu tuh kayak ibu susunya yang apa, anak raja begitu. Nah gitu. Kalau yang merah itu anak gadis, Tulolona Sulawesi kan yang pakai baju merah. Kalau yang kuning itu anak-anak di bawah 10 tahun, anak perempuan di bawah 10 tahun yang pakai warna kuning gitu. Jadi memang saya harapannya itu si baruasa ini jadi budaya lokal kita, dan kemasannya ini juga menonjolkan bahwa ini adalah baju bodohnya kita gitu. Oke, jadi benar-benar sebagai ciri khas ya. Iya, betul. Kue tradisional, kue khas dari Sulawesi Selatan Betul. ya. Oke. Nah, ini ada beberapa varian ya. Ada betul. original, kemudian selanjutnya ini ada apa nih? Choc chips. Chop chips ya. Choc chips. Chop chips. Waduh, susah banget. Choc chips. Kirain choco chips ya. Iya, choco chips. Memang ini Choco coklat chips. terus ada choco chipsnya. Ini idenya untuk bisa buat untuk varian yang lain ini dari mana nih? Iya, jadi waktu awal-awal itu kita cuma buatnya 2 varian, yang original yang putih sama yang gula merah. Cuman karena dia itu identik dengan kue orang tua, anak-anak muda itu itu kan makanan jadul begitu. Iya. Makanan jadul. Akhirnya kita lihat pasar, ternyata yang disukai pasar itu rasa keju dan rasa coklat. Nah, itulah terciptanya 2 varian itu. Jadi dia bersamaan tuh keju sama coklat gitu. Nah, si keju sama coklat itu lumayan keterima karena waktu terakhir pameran yang paling diminati itu si keju sama yang coklat untuk yang usia millennials. Kalau yang biasa, yang original sama gula merah itu biasa yang usia di atas gitu, yang dia mau temenin sama si kopi. Iya, teh atau kopi, betul. Dicocol-cocol. Benar ya? Ya. Dicelup-celupin. Itu. Jadi kemarin waktu jadi semakin lama itu kita berproses. Dulu awalnya si baruasa itu segede kue bayi. Ya gitu ya? Iya, gede. Tapi lambat laun diubah jadi kecil. Iya, dia jadinya kemasan untuk cookies atau snack gitu. Jadi isi dalamnya ini dia agak mini-mini gitu. Mini-mini ya. Ini ukuran berapa gram nih? 100 gram. 100 gram ya. Oke. Dengan harganya 15.000. 15.000. Iya, betul. Oke. Wow, ini cukup terjangkau juga nih ya harganya. Iya. Ini enak banget nih untuk ngemil sore-sore ya. Oke. Nisa, ini ya. Dari untuk proses ya, dari proses sehingga dari ide, kemudian dari prosesnya hingga bisa seperti saat ini, tantangan yang terberat itu apa sih, Nisa? Tantangan terberatnya itu dari pasar. Dari pasar. Iya, maksudnya kita harus mengedukasi orang bahwa kue barossa ini dari Makassar gitu. Kue barossa ini adalah sesuatu yang harus kita lestarikan biar dia tetap ada. Karena sepanjang waktu berjalan ini, kue-kue khas itu jadinya sebenarnya kue-kue yang modern yang diciptakan, jadi bahasanya jadi kue oleh-oleh, padahal dia itu
adalah kue baru, maksudnya dia dari luar negeri terus dicaplok ke sini. Nah, dia lama-lama dia jadi kue oleh-oleh di sini. Kayak kue ya itulah. Ada lah ya. Ya adalah. Jadi memang khasnya dari Sulawesi Selatan ya. Iya. Untuk pasarnya. Kalau untuk selama ini yang Nisa lakukan untuk bagaimana untuk bisa lebih dikenal lagi untuk Baruasa ini, apa yang Nisa lakukan? Kami alhamdulillah, jadi kita lihat si COVID ini membawa berkah juga. Jadi kita semakin belajar, jualannya jadi digital. Kita udah ada website, terus ada di marketplace juga, sosial media. Sisa diketik aja Baruasa Nenek, nanti akan ada muncul. Entah dia Grab, GoFood, Shopee, Tokopedia, websitenya juga, dan beberapa channel-channel penjualan lainnya. Itu dengan mudah ya bisa didapatkan ya di marketplace. Oke. Dalam satu kali proses itu bisanya berapa jumlahnya dan bisa laku berapa banyak bisa? Kalau satu kali produksi minimal dia bisa produksi 100 pieces. 100 pieces ya? Iya. Itu kalau semuanya untuk satu kali produksi itu berapa lama untuk produksi di berikutnya? Cepat sih, biasanya kita kasih jeda 1 hari produksi lagi gitu. 1 hari terus produksi lagi. Jadi jedanya cuma 1 hari aja. Iya betul. Ini sudah dipasarkan di mana aja? Oh, yang sudah pesan ini dari mana aja? Alhamdulillah dari nasional sudah, dari sahabat-sahabat mereka alhamdulillah sudah. Karena kan yang kita sasar memang orang yang suku Bugis Makassar yang ada di luar Sulawesi. Yang ini yang kami lagi gadang-gadang ini kita mau ekspor, lagi belajar juga untuk ekspor. Kita insya Allah belajar dulu untuk ngekspornya ke Jeddah gitu. Masih belajar kita. Ya butuh pendampingan dong ya. Ya masih kita alhamdulillah pemerintah di sini juga ngarahinnya bagus, dapat konsultan yang bagus-bagus diarahinnya seperti itu. Jadi untuk bisa bagaimana pelaku UMKM ini bisa naik kelas gitu ya. Betul sekali. Oke. Dari Baruasa ini sudah berapa lama nih usahanya? Dari 2018. 2018 ya. Berartinya sudah cukup lama dong Nisa. Iya, sudah cukup lama. Berartinya dari ini itu sudah hasilnya gimana nih? Untuk nambah pundi-pundi dari Nisa. Udah dapetin apa aja? Kalau dari dapatinnya, saya dari awal itu, kita kan dari awal itu dari dapur rumah tangga gitu, pakai peralatan sendiri rumah tangga. Kemudian sedikit-sedikit udah bisa beli alat produksi gitu, jadi banyak alat produksi yang sudah dibeli gitu. Insya Allah nanti ini kita mau untuk pembangunan rumah produksi gitu. Jadi pas sudah bangun rumah produksinya langsung ada barangnya di dalam. Oh gitu ya? Iya betul. Jadi untuk dari hasil keuntungan dari Baruasa ini itu dibuat untuk membeli peralatan ya? Iya. Untuk sekarang kita lagi alat-alat dulu, alat-alat produksi yang dipakai, alat produksi, alat pemasaran itu kayak laptop apa komputer, itu semua dibelikan dulu. Nanti terakhir ini untuk rumah produksinya gitu. Rumah produksinya ya di salah satu lokasi di Makassar kah atau di luar kota kah? Alhamdulillah ada sedikit ada sedikit tanahnya suami itu yang rencana kita mau bangun rumah produksi di situ ya. Betul. Waduh. Oke. Wow, ini benar-benar ya. Jadi itu bisa melestarikan ya kue buatan nenek, kue tradisional ini akhirnya itu bisa lebih dikenal gitu. Betul. Kan ya Nisa. Oke, dan tentu ada banyak harapan nih Nisa selain kue Baruasa ini, apalagi sih yang ingin dicapai ya, apalagi kalau kita lihat ya saat ini di penghujung tahun 2023 masuk di 2024 nanti. Resolusi ini apa nih? Apa resolusinya Nisa? Iya. Harapan kami nanti resolusi kami di usaha ini bisa berkembang, makin banyak mitranya, makin banyak ibu-ibu rumah tangga yang kami berdayakan, seperti itu.
insya Allah kita ingin menebarkan manfaat gitu untuk di wilayah kami dulu. Ya, untuk pesan-pesannya nih juga untuk para pelaku UMKM yang lainnya nih, dari dengar dari ceritanya Nisa juga mungkin ingin berbagi inspirasi juga. Ayo Nisa. Ya, untuk teman-teman UMKM tetap semangat, tetap ingat apa motivasinya teman-teman, kenapa bikin usaha, biar nanti berkah seperti itu. Jadi ingat ya dari mimpi awalnya Iya, ya. betul, Oke, mimpi jadi tetap awalnya. konsisten gitu ya, Iya, Nisa. betul. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Sri Anissa Indah Lestari, owner dari PT Nenek Sengak Salajo. Salajo, Ya. betul. Kayaknya saya harus diajak jalan-jalan dulu nih ya. Iya. Di Salajo itu di mana? Salajo itu sebuah desa Mhm. di Kabupaten Goa, tapi dia itu terpencil karena dikelilingi sama Kabupaten Takalar gitu. Dia dilingkari sama Kabupaten Takalar. Oke, ya. Jadi memang itu ya, itu mengangkat apa ataupun kekhasan dari Iya. daerah Salajo. Betul. Di sanalah kue baruasa Kue itu baruasa berasal itu ya. berasal, betul. Oke, sekali lagi terima kasih ya Iya, Anissa sama-sama, ya, Bu. sukses untuk usahanya ya. Ya, amin, Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya smart listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini, sekali lagi di Senin Inspirasi. Dan untuk Senin Inspirasi akan kembali hadir ya dengan tamu yang lain tentunya ya. Sekali lagi terima kasih ya Anissa. Iya, sama-sama, Bu. Dan smart listener, demikian untuk Senin Inspirasi kita untuk hari ini. Saya Mirza Arianti dan juga ada Nisa di sini. Kami pamit ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.